konstruksi ya. Oke, kemarin kontrak sudah dibahas ya? Nggak tahu saya sama Bu Heni atau Pak ini. Yang udah ngajar siapa? Yang ngajar siapa? Pak Halawi ya? Atau Pak Dudung? Halawi, udah dibahas tentang kontrak ya? Udah belum? Tidak ya. Oke, baiklah. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silahkan ditanya ya, kalau misalnya ini ya. Oke, jadi dalam perjalanannya ya, eh, pekerjaan proyek itu seringkali dia tidak ada tidak apa ya, mungkin tidak sesuai dengan tujuan semula dari kontrak ya. Jadi kadang-kadang ada perubahan-perubahan ya, antara apa yang direncanakan dengan apa yang terlaksana di lapangan ya. Nah, jadi kalau itu diartikan sebagai perbedaan ya, perbedaan dengan apa yang dirancang di dalam kontrak ya, apa yang ditandatangani di dalam kontrak dengan apa yang aktual yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang sering dinyatakan sebagai klaim ya. Jadi tuntutan dari kontraktor. Tuntutan ini terjadi kalau dia merugikan ya, kalau dia merugikan. Jadi misalnya volumenya lebih besar daripada yang ada di dalam kontrak ya, atau harganya lebih mahal daripada yang ada di dalam kontrak. Atau juga ini apa, ada regulasi yang berubah gitu. Nah, jadi klaim itu intinya adalah permintaan atau tuntutan ya, berupa kompensasi biaya atau jadwal yang di luar kontrak yang merugikan. Kalau menguntungkan biasanya kontraktornya diam-diam aja ya, nggak akan ada klaim gitu. Jadi kalau misalnya harganya ternyata lebih lebih rendah gitu, atau volumenya lebih kecil daripada yang ada dalam kontrak ya, tidak akan ada klaim gitu ya. Nah, dan klaim itu bisa datang dari kontraktor maupun pemilik ya, maupun atau owner gitu. Jadi dia bisa saja datangnya dari pemilik atau kontraktor. Kompensasinya bisa biaya atau jadwal atau dua-duanya ya, atau dua-duanya. Jadi bisa diminta ya, baik itu dari pemilik ataupun kontraktor. Nah, sebisa mungkin penyelesaiannya itu adalah dengan cara negosiasi ya. Karena apa? Tidak menempuh proses yang lebih tinggi tingkatannya, masuk ke proses, ada yang namanya nanti dijelaskan ya, ada yang namanya arbitrase atau litigasi atau masuk ke pengadilan ya. Karena apa? Karena kalau sudah melibatkan pihak pihak luar ya, pihak luar dalam hal ini orang hukum gitu ya, orang hukum, kemudian pihak pengadilan ya, itu akan terjadi apa? Terjadi kerugian di kedua belah pihak sebenarnya ya. Karena apa? Karena akan ada banyak waktu yang akan terbuang dengan adanya proses ini tadi ya. Jadi bukan hanya waktu juga, tapi juga tentu saja finansial juga pasti akan terganggu ya. Karena jadi misalnya dia harus ada pihak pengacaranya gitu ya. Pihak pengacara itu bukan bukan murah dibayar ya.
belum lagi nanti, proses yang berlanjut-lanjut gitu ya, banyak prosesnya dan prosedur yang harus ditempuh. Nah, kalau sudah ada prosedur seperti itu, maka, proses yang ada di proyek itu pasti akan terganggu. Nah, makanya kita menghindari, eee, proses, lebih lanjut dari, kalau sudah lebih tinggi ya. Jadi kalau sudah masuk arbitrase atau pengadilan itu tidak hanya pihak kita saja yang terlibat gitu, pasti ada pihak lain terutama di bidang, hukum yang akan terlibat, ya. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikannya dengan cara negosiasi, atau musyawarah atau, ada ada beberapa tahap lah gitu ya, sebelum ditempuh jarak proses arbitrase atau litigasi ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ada perbedaan antara, change order dengan klaim ya. Nah, klaim itu akan jadi perselisihan ya, akan jadi perselisihan kalau tidak terjadi pemufakatan gitu, ya, tidak terjadi pemufakatan. Nah, jadi kalau change order ini, lingkupnya sudah diketahui ya, kemudian diproses pelaksanaannya sesuai prosedur. Jadi akan ada yang namanya change order itu berarti ada perubahan dari kontrak ya, perubahan dari kontrak. Bisa jadi dia, tadi ya, bisa jadi biaya atau, jadwal yang akan berubah. Nah, jadi, persamaannya ya terjadi kalau sudah kontrak ditandatangani gitu. Jadi kalau change order itu nanti sudah ada kontrak dulu, kemudian nanti akan ada, perubahan dari kontrak. Itu yang namanya change order ya. Untuk klaim, ya, klaim itu subjek yang menjadi persoalan sudah terjadi sehingga, tidak mudah untuk mencari titik temu permasalahannya. Nah, jadi kalau klaimnya tidak, tidak terjadi pemufakatan, itu yang berpotensi untuk terjadinya perselisihan atau dispute ya, atau dispute. Nah, ini adalah penyebab klaim ya. Jadi, kedua belah pihak ya, baiknya, menguasai isi kontrak ya, menguasai isi kontrak. Jadi, owner itu membuat dokumen kontrak secara detail, tidak menyembunyikan, dalam tanda kutip ya, tidak menyembunyikan data ya, menyajikan dokumen kontrak itu secara lengkap gitu ya. Dan kalaupun tidak lengkap, itu kontraktor meminta, untuk mereview ulang ya, mereview ulang kalaupun dia sebelum tanda tangan kontrak sih sebaiknya. Agar apa? Pada saat dia mengajukan penawaran ya, seperti yang, Ibu jelasinnya pada saat itu ya, bahwa kalau kontraktor mau mengajukan penawaran, ya kontraktor mau, mengajukan penawaran, mau ikut lelang, dia harus tahu isi dokumen lelang terlebih dahulu, ya. Jadi kalau kita tidak menguasai isi dokumen lelang, kita akan menawar sesuatu hal yang, bisa jadi tidak tidak kita ketahui dengan baik, sehingga apa yang kita tawarkan itu, bisa jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan, kalau dia jadi pemenang lelang, ya, kalau dia jadi pemenang lelang. Nah, jadi dokumen kontrak itu harus dibaca dengan baik sebelum, ya bukan dokumen kontrak ya, jadi kalau sebelum dia mengajukan penawaran itu namanya dokumen lelang ya. Nah, dokumen lelang itu harus sudah dikuasai dulu, harus diketahui dengan baik oleh, si calon, yang mau ikut lelang gitu ya. Sehingga kalau nanti dia jadi
apa namanya, dia akan jadi pemenang lelang, ya, dia bisa bertanggung jawab dengan baik. Dan penawarannya memang benar sesuai dengan apa yang ada di yang sudah direview di dalam dokumen lelang tersebut, ya. Jadi nggak boleh kita kalau mau mengajukan lelang itu yang dilihat cuma harga, ya, harga penawarannya. Oh, itu bisa berpotensi membuat, eee, penawaran yang dihasilkan itu, kemungkinan tidak sesuai nanti. Jadi kalau misalnya kita memenangkan lelang, ya, kalau kita menawarkan sesuatu itu kan harus harus tahu apa yang kita tawarkan gitu, ya. Jadi kalau, eee, dan yang membacanya juga harus harus, benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada potensi bahwa, eee, di dokumen lelangnya, oh ini terlalu ada waktu yang mungkin terlalu singkat untuk ininya. Nah, jadi dalam proses proses ini dulu sudah ikut ya manajemen proyek ya, bahwa dalam proses, lelang itu ada yang namanya, eee, apa, kita harus harus menghadiri rapat unwizing ya, ada unwizing. Nah, unwizing itu si peserta lelang, boleh bertanya, boleh menanyakan, boleh, mengusulkan juga gitu ya, bahwa dalam dokumen lelang ini seperti ini, atau misalnya ada yang perlu ditanyakan, itu juga harus, dikuasai oleh yang, ikut rapat unwizing tadi, gitu. Jadi kalau ada isi dokumen lelang yang tidak jelas, dia bisa bertanya, gitu. Nah, jadi itu akan mereduksi penyebab klaim tadi. Jadi kalau dia jadi pemenang lelang, ya, bahwa penyebab-penyebab ini tadi, ada kemungkinan, potensi, perubahan, apa yang ada di dalam dokumen kontrak gitu nanti ya, itu bisa dianulir gitu, bisa direduksi lah gitu ya. Nah kemudian, adanya ketidaklengkapan spesifikasi ya atau lingkup kerja. Nah jadi itu harus itu tadi kembali lagi di dalam dokumen kontrak juga ya. Dalam dokumen kontrak itu ada yang namanya, spesifikasi. Oke, sebentar Ibu stop share dulu ya. Oke, di dalam dokumen kontrak itu apa apa saja? Mungkin kita review dulu. Dokumen kontrak itu di dalam dokumen kontrak ada apa aja ya? Ada yang bisa jawab? Coba Salma. Salma Farha, coba. Apa aja itu isi dokumen kontrak? Mana ini orangnya? Iya. Ya. Oke. Apa aja itu isi dokumen kontrak? Spesifikasi atau gambarnya, Bu? Apalagi? Apalagi yang ada dalam dokumen kontrak? Spesifikasi benar, gambar benar. Apalagi? Jenis pembayaran kontraknya? Jenis pembayaran itu ada di mana? Itu tidak dalam file yang terpisah, tapi ada ininya. Apa? Ada bagiannya. Dalam dalam apa itu? Di mana itu? Itunya. Yang lain, yang lain. Ada nggak? Izin menjawab, Bu. Apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan.
Kalau dari yang saya ingat itu ada syarat-syarat umum kontrak sama syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian ada Ya, betul. lebih dari spesifikasi teknis sama gambar-gambar kontrak. Oke, Terus ada lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, metode, jadwal, sama oke. cara pengukuran. Terus Nah, ada dari segi kayak aspek hukum kayak itu, misalnya eh, pemutusan kontrak, penghentian ya, sementara, ganti rugi, oke, hukum, bahasa kontrak, dan lain-lain. Terus oke. ada aspek keuangan itu lebih ke arah bank garansi, surety bond, letter of Ya, comfort, warranty, dan segala macam. Terus ada aspek perpajakan seperti PPN sama pajak penghasilan. oke, Ada aspek perasuransian itu jenis asuransi dalam kontraknya sama perpanjangan masa asuransi. Terus oke, aspek sosial ekonominya itu keharusan menggunakan tenaga kerja dan bahan tertentu, tenaga kerja yang digunakan sama material yang digunakan. Terus aspek administrasinya itu keterangan para pihak, laporan kemajuan pekerjaan, korespondensi sama hubungan kerjanya. oke. Terima kasih. Oke, itu ada di dalam ini ya. Jadi kalau bentar Ibu cari dulu ya, itu aspek-aspeknya ya. Nah, jadi coba Ibu share dulu ini ya, kurang lebih aspek-aspek itu ada di sini ya. Mungkin Ibu refresh aja dari eh, materi yang ini ya. Bentar ya. Oke. Nah, yang ada di dalam kontrak itu kan kurang lebih seperti ini. Ya, seperti yang dikatakan Rio tadi ya. Nah, jadi ada aspek-aspek dalam kontrak konstruksi ya. Nah, jadi di dalam itu, dalam aspek teknis itu ada yang namanya ini ya. Jadi ada syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, spesifikasi dan gambar-gambar kontrak. Nah, ini yang minimal harus ada di dalam kontrak. Ya, jadi ada syarat umumnya dan ada syarat khususnya. Dan itu juga harus tergambar ya, ada lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan. Nah, itu tadi ada di dalam ini ya, di perjanjiannya ya, di perjanjiannya. Jadi di dalam syarat umum ada syarat khusus ini, nanti akan ada perjanjian juga di sini. Ya, ada perjanjiannya. Itulah yang nanti akan mengatur cara pembayarannya seperti apa gitu ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh kontraktor, pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak ya. Nah, ini juga akan diatur di dalam perjanjiannya. Nah, jadi bukan hanya itu tadi ya. Jadi bukan hanya pembayarannya, bukan hanya jadwalnya yang kita lihat, tapi keseluruhan isi kontrak tadi yang harus tergambar di situ. Ya, oke. Jadi harus ini ya, harus secara menyeluruh dikuasai oleh si pihak yang terlibat ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Oke, nah ini jadi ada perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Itu juga akan menjadi salah satu penyebab klaim ya. Nah, jadi bahasa bahasa hukum yang ada di dalam kontrak itu harus disamakan, harus persepsi masing-masing pihak itu harus sama ya, harus sama. Kalau dia tidak sama pengertian dari bahasa yang ada di dalam kontrak, maka itu sangat rentan akan terjadinya klaim ya, klaim atau perselisihan. Kemudian adanya perubahan kontrak atau lingkup pekerjaan. Ya kalau di ini, kalau sepakat ya perubahan kontrak atau lingkup pekerjaan sih nggak masalah gitu ya. Klaimnya, jadi kalau misalnya owner meminta perubahan gitu, itu nggak masalah gitu ya. Jadi dia salah satu pihak meminta perubahan, ya, perubahan. Atau misalnya kontraktor meminta perubahan ini boleh juga gitu ya, dengan syarat itu direview terlebih dahulu dan kemudian di approve ya.
Jadi nggak boleh salah satu pihak melakukan perubahan isi kontrak tanpa diketahui oleh pihak yang terlibat di dalam kontrak lainnya, ya. Kemudian adanya perbedaan atau perubahan kondisi lapangan. Nah, ini sering terjadi kalau kita pelajari kontrak internasional itu biasanya yang diatur yang karena banyak sekali kemungkinan perubahan kondisi lapangan itu diakibatkan dari kondisi bawah tanah, ya, atau kondisi cuaca. Nah, itu sangat sering sekali membuat perubahan kondisi lapangan, ya. Jadi yang tadinya ada pada saat diukur atau waktu diambil datanya oleh konsultan perencananya, muka air tanahnya tidak terdetek gitu. Kemudian pada saat dilaksanakan, ternyata udah musim hujan gitu ya. Nah, muncullah dia ada air tanah yang tinggi, sehingga pada saat kontraktor melakukan galian bawah tanah ternyata kondisi muka air tanahnya tinggi gitu. Nah, itu mungkin tidak termasuk di dalam RAB yang diusulkan gitu ya. Jadi kontraktor bisa saja mengajukan klaim kemarin ini tidak ada air tanahnya gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan kami harus menambah biaya untuk pompa misalnya, untuk mengeringkan lapangan gitu. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Jadi paling sering terjadi itu tadi ya, kondisi bawah tanah sama kondisi cuaca. Karena itu, walaupun, sudah diambil datanya secara lengkap, masih saja bisa terjadi perubahan. Ya, karena itu kondisi bawah tanah ya, subsurface condition sama kondisi cuaca ini paling sering terjadi varians yang sangat mungkin terjadi ya. Kemudian kalau terutama di negara yang curah hujannya tinggi ya, seringkali ya itu hujan itu tidak bisa diprediksi gitu ya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang apa yang direncanakan itu jadi lebih jadwalnya jadi lebih panjang dari yang direncanakan semula, ya. Kemudian adanya keterlambatan, ya, adanya keterlambatan dan faktor penyebabnya. Jadi misalnya begini, dia butuh material, ya, yang dikirim, ya, yang dikirim. Kemudian ada keterlambatan. Nah, sehingga apa yang direncanakan, ya, apa yang direncanakan dijadwalkan pada jadwal tertentu itu jadi terlambat. Nah, masih ingat kita kalau ada pekerjaan di jalur kritis ya, di jalur kritis atau kegiatan tersebut kegiatan kritis, maka dia akan merambat gitu ya, akan merambat, akan menulari pekerjaan yang lainnya sehingga jadi ikut terlambat. Nah, jadi kalau dia ada pekerjaan kritis di itu di jalur tersebut, maka harus diperhatikan. Karena kalau terjadi keterlambatan, itu bisa jadi banyak sekali pekerjaan yang menjadi ikut terlambat juga, gitu, ya. Nah, atau juga misalnya begini, ada pengiriman yang pakai kapal gitu ya, pakai kapal. Begitu ada kapalnya ada gangguan atau misalnya air laut sedang surut gitu ya, kapalnya nggak bisa merapat sehingga tidak bisa dikirim dan sebagainya. Nah, itu juga jadi faktor keterlambatan ya. Atau misalnya ada keterlambatan dari banyak ya ini ya faktor keterlambatan ini. Misalnya ada desain yang belum selesai, itu bisa juga jadi dimasukkan di dalam keterlambatan.
sehingga kontraktor jadi tidak bisa bekerja karena desainnya terlambat tadi ya, terlambat tidak, dia belum lengkap misalnya. Seringkali, seperti itu ya, ada kejadian seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya desainnya tidak lengkap atau apa gitu ya, itu sudah diantisipasi sebelumnya ya. Siapa penanggung jawabnya kalau terjadi keterlambatan, owner-nya yang bertanggung jawab ya. Jadi misalnya ada permintaan dari owner gitu ya, kemudian ada review desain ya, desain kemudian desainnya terlambat, nah itu siapa penanggung jawabnya, gitu ya. Jadi, intinya adalah kalau klaim bisa eee, di bisa bicarakan, bisa dinegosiasikan, ya itu bisa tidak akan jadi perselisihan gitu ya. Kemudian ada pekerjaan tambahan, ya pekerjaan tambahan. Jadi kalau ada pekerjaan tambahan ini akan jadi, tambahan pekerjaan buat si, kontraktor ya, selain yang ada di dalam, kontrak. Tentu dia, pasti mengajukan klaim bahwa ini kemarin tidak ada di dalam kontrak. Nah itu, jadi kalau ada tambahan maka, kemungkinan ada, perubahan isi kontrak gitu ya, atau tambahan kontrak. Ya, jadi ada perbedaan antara, amandemen kontrak dengan adendum, ya. Kalau amandemen, kita merubah isi kontrak secara keseluruhan. Kalau adendum, itu ada tambahan dari isi kontrak, ya. Kemudian percepatan atau penangguhan waktu proyek, ya. Tentu kalau kita berubah, proyek waktunya, tentu akan menjadi, permasalahan bagi si kontraktor, ya. Kalau dipercepat, eee, minta dipercepat gitu ya, berarti dia harus memberikan, alokasi sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya. Dan kalau ditangguhkan berarti dia harus menghentikan sementara, ya, menghentikan sementara atau mulainya terlambat dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan klaim, ya, menyebabkan klaim. Dan adanya perubahan peraturan. Nah, jadi kalau ada peraturan yang berubah, jadi misalnya, oh kontraknya seperti ini, misalnya ada apa namanya, perubahan regulasi ini tidak boleh dilaksanakan gitu. Atau misalnya, perubahan pembiayaan dan sebagainya. Nah, jadi kalau peraturan, berubah itu bisa menyebabkan klaim ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk penanganan klaim itu tadi yang Ibu katakan bahwa dokumentasi ya, dokumentasi, pemahaman isi kontrak dan perencanaan yang matang ya. Jadi kalau kita mau mengklaim, itu tadi, misalnya yang muka air tanah tinggi tadi ya. Nah, ada dokumentasinya, ya, ada dokumentasinya bahwa ada muka air yang tinggi, kemudian kita melakukan, pengeringan atau, drainasenya seperti ini dan sebagainya, itu ada dokumentasinya, ya. Atau misalnya cuacanya, ada curah hujan yang tinggi, ada catatannya gitu, ya. Dan, sehingga apa yang akan diklaimkan itu tidak tidak menjadi permasalahan gitu. Jadi kalau misalnya dokumentasinya tidak lengkap, ya susah orang untuk menerima klaim, dari kontraktor ini tadi gitu ya. Kemudian ada analisisnya, ya ada analisisnya. Jadi, alasan klaim diajukan ini tadi. Jadi, ada perubahan, isi kontrak itu seperti apa, kemudian apa yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya, dan ada, analisisnya gitu ya tentang klaim yang diajukan, ya. Jadi sudah, kompensasinya ya, nanti akan diberikan berdasarkan fakta, analisisnya ya, kemudian estimasi biaya dan negosiasi.
Nah, jadi dia akan ada kompensasi ya. Jadi kalau dikabulkan klaim ini tadi, dia tidak akan jadi dispute ya atau perselisihan. Nah, jadi ya tergantung nanti ya. Jadi kalau faktanya seperti apa, analisisnya dilihat nanti ya. Jadi kalau misalnya analisisnya tidak cukup baik, ya mungkin biaya yang akan dikabulkan juga oh, mungkin tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau yang tadi klaim tadi tidak tidak sepakat ya, tidak disepakati, tidak disetujui ya, maka itu akan jadi yang namanya perselisihan atau dispute ya. Penyebab utama dari perselisihan yang itu tadi ya, di antara itu tadi adalah keterlambatan ya, keterlambatan. Nah, jadi ini perselisihan dan klaim pasti akan memerlukan tambahan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, jadi sebisa mungkin perselisihan ini tadi, kontrak klaim tadi, ya, kalau sudah ada analisis, ada fakta, ya, ada negosiasi, maka tidak akan terjadi perselisihan, gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ini ada eh, metode-metode untuk penyelesaian perselisihan. Ya, jadi ada yang namanya negosiasi, ada mediasi, ada arbitrase dan litigasi. Ini punya tingkatan tersendiri, ya, tingkatan atau level penyelesaian permasalahan. Ya, tentu saja yang awal dari penyelesaian sengketa, ya, atau perselisihan itu adalah negosiasi. Ya, jadi negosiasi ini adalah musyawarah. Musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak lain. Ya, nah, jadi kalau ini biasanya ada pihak-pihak yang dilibatkan di di pihak-pihak yang terlibat ini tadi. Jadi yang menguasai ya. Jadi ada pihak dari kontraktor, ya, ada kontraktor, kemudian ada siapa nih yang ditunjuk untuk menengahi negosiasi ini tadi, ya. Nah, jadi nanti akan berdiskusi lah ya, berdiskusi apa nih klaimnya ini tadi, ya, ada negosiatornya, ya, ada negosiatornya. Dan keputusan yang diambil tidak mengikat, ya. Nah, jadi negosiasi ini adalah ya pihak-pihak yang terlibat ini tadi ya bermufakat dulu lah, ya, bermufakat untuk permasalahan yang terjadi, ya. Nah, kalau dia tidak terselesaikan dengan jalur negosiasi, ya, maka ada level lanjutan yang namanya mediasi. Ya, mediasi ini ada pihak lain, ya, ada pihak ketiga yang dilibatkan untuk penyelesaian permasalahan, ya. Nah, jadi pihak ketiga ini tadi netral ya dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak yang terlibat. Nah, kalau bisa ya di mediasi inilah diselesaikan ya, diselesaikan. Paling inilah ya. Karena kalau kita sudah masuk ke level selanjutnya, itu tadi yang Ibu katakan tadi ya, bahwa akan ada banyak sekali yang terbuang gitu ya. Jadi baik waktu maupun biaya. Jadi kalau waktu kita akan ada prosedur yang berbelit-belit,
Jadi kemungkinan proyek juga akan terbengkalai gitu ya. Terbengkalai juga, uang yang akan dikeluarkan juga semakin besar gitu. Karena kita melibatkan pihak ketiga yang sudah bukan pihak konstruksi lagi ya. Kalau sudah pihak hukum yang terlibat itu agak lebih susah kita melakukan apa namanya, karena kadang-kadang kita tidak satu bahasa ya sama orang hukum itu tadi ya, orang hukum ini tadi. Oke, nah ini jenis-jenis mediasi yang ada di peraturan ya pusat. Jadi ada 2 jenis mediasi. Eee, jadi ada di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, jadi kalau di luar pengadilan, ini ditangani oleh mediator swasta perorangan, ya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan yang, di luar pengadilan ya, di luar pengadilan. Jadi di dalam ini ada juga nanti proses mediasi, ya. Kalau kita masuk ke pengadilan ada lagi itu yang namanya proses mediasi, ya. Mediasi ini di dalam peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan proses mediasi, nanti akan ada yang namanya dari hakim-hakim pengadilan negeri, ya. Hakim. Oke. Nah, kelebihannya adalah lebih sederhana, ya, lebih sederhana kalau dibandingkan dengan proses hukum acara perdata, ya. Efisien, waktu singkat, ya tergantung juga gitu ya. Kemudian rahasia, menjaga hubungan baik para pihak. Kemudian hasil mediasi merupakan kesepakatan ya, berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas ya, bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan ya. Jadi kalau ada mediatornya diharapkan pihak-pihak yang terlibat ini tadi ya, terlibat perselisihan tadi bisa apa namanya, bisa melihat tanggapan dari mediator tadi, ya, tanggapan mediator ya. Oke. Kemudian ada yang namanya istilah konsiliasi ya. Konsiliasi ini hampir sama lah ya, hampir sama dengan negosiasi ini tadi ya. Tapi ada jadi kalau tadi negosiator, ini konsiliator ya. Mirip-mirip lah ini sebenarnya. Jadi dan ini ada yang namanya lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Jadi dia ada batasan waktu gitu ya, ada batasan waktu. Dalam 30 hari penyelesaian sengketanya sudah harus diselesaikan gitu ya. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam kesepakatan antara mereka. Jadi kurang lebih konsiliasi ini tadi sama lah ya dengan negosiasi tadi ya. Nah, jadi penyebutan istilahnya saja. Jadi kalau tadi negosiator, ini konsiliator gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sama ininya. Oke, nah kemudian kalau negosiasi dan mediasi tadi tidak bisa menyelesaikan perselisihan ini ya, maka pihak yang terlibat perselisihan bisa menempuh jalan arbitrase atau litigasi gitu ya. Nah, apa bedanya? Kalau arbitrase ini pengadilan, ada yang namanya Badan Arbitrase Nasional. Ya, di daerah juga ada sebagian, tapi tidak semua daerah punya badan arbitrase, ya. Nah, jadi kalau bedanya apa? Kalau arbitrase ini dilakukan secara tertutup dan ditangani oleh para ahli, ya. Nah, berbeda dengan kalau kita menempuh jalan pengadilan atau litigasi,
ya. Jadi kalau litigasi dia pengadilannya pengadilan umum, ya, pengadilan umum, dan yang menanganinya adalah hakim-hakim pengadilan, ya, hakim-hakim pengadilan. Kalau arbitrase ini ditangani oleh para ahli. Jadi bisa saja, jadi kalau ini lebih banyak perselisihan dunia industri konstruksi. Jadi bisa industri secara umum, ya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya perselisihan ditangani oleh ada orang hukum nantinya, tapi dia sudah berpengalaman menangani proyek konstruksi gitu. Jadi dia sudah lebih paham. Atau orang konstruksi yang memiliki kemampuan hukum, ya. Ya, jadi dia sudah ditangani oleh para ahli yang benar-benar menguasai apa yang terjadi gitu. Jadi bukan hakim umum sepengadilan biasa gitu, ya. Karena dia tertutup, ya, dia biasanya penyelesaiannya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi, ya. Nah, arbitrase dapat berupa arbitrase sementara, ad hoc maupun arbitrase melalui badan permanen institusi. Nah, kalau Indonesia namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, ya, BANI. Kalau di level internasional itu Rules of Arbitration in the International of Commerce di Paris, Arbitration Rules dari International Center for Settlement of Investment Disputes itu di Washington. Jadi ada badan arbitrase di Indonesia itu namanya BANI gitu ya. Nah, bedanya arbitrase ini tadi, kalau pengadilan dengan pengadilan ya, kalau pengadilan itu setiap kota ada, ya, setiap kota ada. Jadi ada pengadilan negeri kalau setiap kota ya, ada setiap kota itu yang namanya pengadilan negeri kota Palembang gitu ya, dan masing-masing kota. Nah kalau arbitrase itu tidak setiap kota ada, ya, setiap kota dia tersedia arbitrase. Oke, nah kalau ini adalah tata cara fasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ya. Jadi ada permohonan dulu, ya ada permohonan. Kemudian penunjukan arbiter. Ya, jadi bedanya adalah kalau ini arbiter, ya bukan hakim, ya bukan hakim. Kemudian ada tanggapan termohon, ya termohon. Jadi nanti BANI itu akan berwenang memeriksa, ya setelah pendaftaran permohonan tersebut seorang atau lebih sekretaris majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut, ya. Nah, kemudian ada tuntutan balik apabila termohon bermaksud mengajukan tuntutan balik rekonvensi atau upaya penyelesaian bersama dengan surat jawaban, ya. Nah, jadi kita ada ini ya, ada boleh tuntutan balik. Kemudian biaya permohonan nanti itu akan ada besarannya. Kemudian sidang pemeriksaan, ya sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, ya berbeda dengan sidang kalau kita lihat kalau di pengadilan itu kelihatan, ya bisa ditonton, bisa dilihat oleh semua orang yang bisa mengikuti sidang gitu ya. Jadi kalau di arbitrase ini nggak boleh sembarangan orang mengikuti persidangan, ya. Oke. Kemudian ada proses yang namanya litigasi atau pengadilan, ya. Ini berbeda dengan arbitrase tadi ya. Jadi kalau arbitrase hakimnya atau arbiternya itu adalah pihak-pihak ahli.
Kalau litigasi tentu saja dia sudah bidang umum gitu ya, hakimnya hakim pengadilan, ya hakim pengadilan. Nah, kalau hakim pengadilan, kalau tentu saja kadang-kadang ini jadi lebih sulit untuk menyamakan bahasa gitu ya. Jadi bisa saja hakim ini tadi tidak mengerti apa yang ada di dalam proses konstruksi. Nah, jadi seringkali itu jadi lebih merugikan, ya, lebih merugikan kedua belah pihak, ya. Kemudian juga ini akan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi. Nah, keputusannya bersifat mengikat, ya, keputusannya bersifat mengikat. Kalau yang lain-lain tadi, itu bisa saja arbitrase juga tidak mengikat ya, tidak mengikat. Tergantung nanti keputusannya, ya, tergantung nanti keputusannya. Ya. Tapi biasanya tidak mengikat. Ya. Berbeda dengan pengadilan. Kalau pengadilan, kalau salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan, itu akan jadi hukuman gitu nantinya. Ya. Oke, ini adalah undang-undang yang digunakan untuk penyelesaian sengketa kontrak konstruksi. Ya. Silakan dilihat sendiri ya. Nah, kemudian ada yang namanya Dewan Sengketa atau Dispute Board ya. Jadi tergantung dengan eh, apa permasalahan atau kompleksitas dari proyek ya. Nanti ada yang namanya Dispute Board atau Dewan Sengketa. Ya. Dibentuk pada permulaan proyek dan kepada anggota Dispute Board harus diberikan dokumen kontrak. Ya, dokumen kontrak. Jadi dia sudah tahu isi dokumen kontrak itu seperti apa. Ya. Ada 3 jenis utama dispute board ya. Ada dispute review board ya. Jadi dia mengeluarkan rekomendasi, masing-masing pihak bisa menyatakan ketidakpuasannya atas rekomendasi dengan mengeluarkan suatu pemberitahuan kepada para pihak boleh melanjutkan negosiasi atau salah satu pihak dapat meminta bantuan arbitrase atau pengadilan. Nah, di dalam kontrak juga nanti biasanya ada ya. Ya, kalau terjadi perselisihan mau diselesaikan di mana? Ya, di arbitrase atau di pengadilan. Ya, di dalam kontrak itu ada di surat perjanjiannya ya. Kemudian ada dispute adjudication board merumuskan keputusan yang dikeluarkan begitu bentuk dispute board yang paling umum ini digunakan dalam kontrak konstruksi internasional ya. Kemudian combined dispute board. Jadi gabungan ya. Gabungan antara dispute review sama dispute adjudication board ya. Jadi ini dapat digabungkan bentuknya gitu ya. Oke. Nah, ini ada case studies ya. Jadi ini ada 3 ya, 3 kalau nggak salah Ibu buat ya. Nah, jadi ini ada 3 case studies ya. Jadi kalian bagi silakan dibaca nanti Ibu upload di e-learning ya. Ibu. Nah, jadi ada 3 case studies di sini, ada macam-macam. Kalian bentuk kelompok ya. Silakan dibagi ya, silakan dibagi. Jumlahnya ya sama lah 1 2 3 ya, 1 2 3 case studies ini tadi kalian bagi. Satu kelompoknya 3 orang ya. Satu kelompok bahas salah satu case study-nya ya, bahas salah satu case study-nya ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya, diupload ya. Berdasarkan analisis masing-masing ini tadi ya. Ibu stop dulu share-nya. Ya. Jadi kalian bagi satu kelompok 3 orang.
Ya, satu kelompok 3 orang bahas salah satu case study. Nah, tapi ketua angkatannya bagi ya jumlah yang bahas case study 1, 2, 3 ya jumlahnya ya jangan timpang ya, sama besar ya, sama jumlahnya. Oke? Nah, jadi nanti akan ada ini ya untuk tugas minggu depan. Ya, untuk tugas minggu depan. Oke? Ya, nanti di iniin masing-masing kelompoknya terserah ya, kelompoknya terserah silahkan bagi sendiri 3 orang ya. Bahas salah satu di antara 3 studi kasus tadi. Nanti bentar lagi Ibu upload di e-learning ininya ya, tugasnya. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi nanti di-upload ya, Ibu nanti minggu depan buat ininya, buat slotnya untuk pengumpulan tugas ya. Oke, udah ngabsen semua ini? Udah bisa ngabsen di e-learning? Bisa, Bu. Oke. Oke, nanti Ibu upload ini tadi ya, materinya tadi sama tugasnya tadi, oke? Oke? Ada pertanyaan? Oke, sebentar ya, Ibu screenshot dulu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kira cukup untuk hari ini ya tentang klaim dan dispute. Terima kasih ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yuk, sama